Hello, we are from Trusted Talk. We are going to do an interview about the topic P5, and before that we are going to introduce ourselves. I am William from the class 7B. I am Fanya from class 7A. I am Marcel from 7B. My name is Rui from 7B. Without further ado, let's go to the interview. Next question is, why does P5 need a standing project? Mengapa peserta didik perlu mencapai profil pelajar Pancasila? Iya, profil pelajar Pancasila itu istilah yang ada di kurikulum Merdeka, ya. Dan salah satu visinya itu untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang maju, ya, dan juga berdaulat. Nah, maka itu diharapkan anak-anak itu punya pemikiran yang baik sehingga membawa Indonesia menjadi maju. The next question is, why do students need to achieve a Pancasila student program? Bagaimana caranya sekolah menerapkan profil P5 menurut Bapak? Ya, profil P5 ini kalau di Mater D ya, itu penerapannya yang melalui pembelajaran lintas bidang. Jadi tidak hanya di satu kegiatan saja, tapi di setiap pelajaran itu juga ada penerapan profil pelajar Pancasila. Seperti misalnya kejujuran, gotong royong, menghargai kebinekaan, perbedaan. Nah, itu kan profil-profil ya. Utama juga bertakwa dengan berdoa saat pelajaran dan sebagainya. Seperti itu. Ya. The next question is, what are the elements of the P5? Apa saja elemen dari dimensi dari P5? Ya, dimensi dari P5 itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, berpikir kritis. Kemudian yang keenam itu kreatif. Gitu. The next question is, how do school implement the P5 profile in school according to you? Bagaimana cara mengatasi anak yang memiliki kreativitas terbatas yang sulit dikembangkan? Ya, sebetulnya kurikulum Merdeka itu mewadahi salah satunya itu ya, bahwa setiap anak sebetulnya kreatif. Hanya kadang-kadang kan kreatifnya berbeda-beda. Maka inilah kita terapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Satu anak tidak boleh dituntut sama dengan anak yang lain, sesuai dengan kemampuannya. Nah, misalnya anak yang satu sudah terbiasa dengan gadget, punya sarana yang lengkap. Anak yang satunya nggak punya. Nah, bagaimana yang tidak punya ini tetap kreatif? Dia bisa menggunakan cara-cara dia sendiri. Jadi anak didorong dan diusahakan kreatif tanpa harus sama seperti yang lain. Seperti itu caranya, ya. The next question is, how to make student creative and excel in P5? Bagaimana cara mewujudkan nilai karakter kegiatan P5? Untuk mewujudkan karakter nilai P5 tentunya tidak hanya dalam kegiatan belajar ya, tapi juga di kegiatan siswa, murid-murid di luar pelajaran juga. Seperti contohnya peduli pada lingkungan, ya kan? Saat meninggalkan kelas itu mengecek kerapian, mematikan lampu, ya. Dan tentunya pembiasaan-pembiasaan terutama di sekolah kita, doa kalau mau mulai belajar itu kan sudah beriman bertakwa tuh, ya kan, kepada Tuhan. Tidak hanya karena ada proyek kemudian itu yang dilakukan, tetapi ditanamkan melalui ya saat di kantin jujur enggak, ya kan, udah bayar belum. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih kepada bagaimana murid punya pengalaman langsung untuk belajar tentang karakter itu sendiri. Gitu. The next question is, how do you deal with children who have
limited creative which is difficult to develop in P5. Cukup kan kata. Okay, the next question is how do you deal with children who have limited creativity which is difficult to develop in P5? Bagaimana cara mengatasi anak yang memiliki kreativitas terbatas yang sulit dikembangkan dalam P5? Ya, untuk anak-anak tersebut ya secara khusus tentunya perlu pendampingan secara pribadi. Mungkin saja dicari kelebihannya apa, apakah dia bisa mandiri atau lebih kecenderungannya itu dia mengerjakan segala sesuatunya dengan caranya dia sendiri, ya tidak dipaksakan untuk selalu mengikuti kelompoknya. Nah, kreativitasnya pasti akan terbangun, tapi bisa jadi tidak sama dengan yang lain, ya. Tapi paling tidak kreativitas dia sudah muncul di situ, gitu ya. Jadi intinya tidak disamakan dengan yang lain, gitu. The next question is, does the project to stream the Pancasila student profile only use project-based learning? Apakah proyek penguatan profil pelajar Pancasila hanya menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Tentunya tidak ya. Proyek itu hanya salah satu cara. Ada cara lain seperti misalnya inquiry. Inquiry itu menemukan masalah. Nah, dari menemukan masalah itu anak-anak diharapkan bisa mencari informasi, menyusun laporan, kemudian mendapatkan pengalaman secara langsung dalam proses kehidupan. Kemudian juga berdasarkan misalnya permasalahan yang ada, lingkungan misalnya, oh di sekitarnya banyak sampah, apa yang dilakukan? Dia mengamati, mencermati, dan dia terlebih bisa melakukan kan, memilah sampah dan sebagainya. Nah, jadi proyek itu hanya salah satu, tapi bisa juga menggunakan cara inquiry tadi, pemecahan masalah, penemuan masalah, dan juga berbasis pada permasalahan yang ada di sekitar. Begitu ya. How to realize character values from P5 activities? Bagaimana cara mewujudkan nilai karakter dari kegiatan P5? Ya, cara mewujudkannya tentunya anak-anak mengembangkan diri dan peka terhadap teman-teman saat melaksanakan proyek ya. Jadi ketika di situ, oh dikasih tugas A misalnya, ya dia tidak hanya egois untuk dirinya, tapi bagaimana kemudian bisa peduli, kemudian juga bisa memberi penguatan pada temannya dan lain-lain. Ya, yang jelas tidak bisa secara teori doang, tapi mereka harus praktik pada saat proyek itu. Jadi mempraktekkan karakter yang ada, peduli, empati, saling mengasihi dan seterusnya. Gitu ya. The next question is P5 so important for the future of study? Apakah P5 begitu penting untuk masa depan murid-murid? Ya, seperti tadi di awal ya, bahwa tujuan dari P5 itu kan untuk mendukung tercapainya visi pendidikan, tujuan pendidikan nasional Indonesia. Sehingga itu sangat penting, karena kalau kalian atau anak-anak ini punya karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, maka bisa membangun Indonesia yang maju, Indonesia yang utuh, Indonesia yang rukun, Indonesia yang berkembang, ya kan? Jadi itu sangat penting. Kalian dibekali sekarang supaya nanti ketika menjadi penerus generasi berikutnya, kalian punya bekal karakter yang kuat, karakter profil pelajar Pancasila itu. Gitu ya. Okay. The next question is it easy to teach student at P5? Apakah mudah untuk mengajari murid-murid di P5? Ya, untuk awal-awal memang tidak terlalu mudah ya. Tapi kita percaya bahwa dengan berjalannya waktu setelah proyek pertama menuju proyek 2, pada akhirnya ketemu cara-cara yang memudahkan kita atau anak-anak juga bisa mengikuti proyek itu. Tapi intinya tidak mudah di awal-awal, tapi pasti bisa lebih baik berikutnya. Gitu ya. The next question is, in your opinion, can your student achieve P5 values? Menurut Bapak, apakah murid-murid Bapak bisa mewujudkan nilai-nilai P5? Saya sangat yakin anak-anak bisa. Karena sekarang sudah tampak bagaimana anak-anak peduli, ya keimanannya juga pada Tuhan juga baik, doa dan sebagainya sudah mulai baik, peduli lingkungannya ya,
Kalian saya lihat kalau keluar dari kelas juga ngecek kebersihan, kemudian juga dengan teman-teman tidak ada bully, ya kan, saling menghargai. Itu bentuk-bentuk bagaimana, dan kalian juga bisa belajar mandiri, ya kan, kemandiriannya juga tampak. Nah, pasti bisa. Okay, sir. Thank you for all answer from the question. Baik Pak, terima kasih untuk semua jawaban yang telah Bapak berikan. Terima kasih Pak. Sama-sama. That's it for the interview. We hope the information was useful. Thank you.